شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Sungguh nikmat yang luar biasa. Yang alhamdulillah pula hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah saum kita yang ke-14. Mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah qiyam, ibadah lainnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini kita akan coba bersama-sama mengaji surat Al-Qadar. Yang bawa Al-Quran boleh dibuka. Kita sudah pada hafal insyaallah. Ya. Surat Al-Qadar ini terletak setelah surat Al-Alaq. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setiap ayat, setiap surat yang tercantum dalam Al-Quran itu memiliki hubungan, keterkaitan. Ya, jika diteliti, kita bisa lihat kitab-kitab tafsir yang menyebutkan itu. Dalam surat Al-Qadar, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Di situ disebutkan nya, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Di situ maksudnya apa? Ya, Al-Quran. Baik. Seorang muslim langsung menyebutkan bahwa di situ adalah Al-Quran. Jadi kalau ada satu kalimat yang tidak ada isim zohirnya, tapi langsung menyebutkan kata ganti, ya. Ini jarang. Tapi dalam surat Al-Qadar itu disebutkan inna anzalnahu, tidak disebutkan inna anzalnal Qur'ana. Mengapa tidak disebutkan inna anzalnal Qur'ana, tapi langsung menggunakan dhamir huwa? Ini untuk menjatuhkan pemahaman orang-orang musyrik pada saat itu. Jadi ketika disebutkan inna anzalnahu, orang-orang musyrik itu langsung paham bahwa di situ adalah Al-Quran. Seperti contoh misalkan, bapak-bapak, ibu-ibu ketika mendengar satu kalimat, sepasang suami istri itu melakukannya di malam hari. Ya, di situ apa ibu kira-kira? Apa Pak? Tarawih? Ya, baca Quran. Ya, kira-kira yang paling mengena atau pemahaman yang paling dekatnya itu kembali ke mana? Tahu jawabannya masing-masingnya yang sudah suami istri. Sepasang suami istri itu melakukannya di malam hari. Tidak disebutkan perbuatannya apa. Ya. Tapi untuk sepasang suami istri, itu mungkin ya tidak usah ditafsirkan. Nah, ini contoh.
Dalam Al-Qadar ayat 1 ini langsung disebutkan kata ganti. Tidak disebutkan isim zahirnya, Al-Qur'annya tidak disebut. Tapi umat muslim langsung paham bahwa yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an. Anzalnahu, kami menurunkannya. Langsung paham. Tapi orang-orang musyrik mereka tidak tahu, tidak meyakini hal itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Anzalnahu, kami menurunkannya, atau dari kata dasarnya itu adalah nazala yanzilu, turun. Kalau turun biasanya apa Pak yang turun? Sesuatu itu berarti materi ya, material. Misal apa? Buah jatuh, buah ya. Kalau turun apa? Hujan turun dari langit ke bumi, basahi tanah. Materi, ada fisik, turun dari atas ke bawah. Tapi kalau misal Bapak ngomong, ucapan itu apakah turun atau sampai? Bapak memang misalkan di atas, di lantai 2, tapi ucapan itu ke bawah, turun atau sampai? Prosesnya disebut apa? Turun. Dari atas ada yang ngomong, teriak, tolong pintu ditutup. Kalimat itu, ucapan itu turun atau apa? Biasanya nazala yanzilu itu digunakan untuk benda materi. Sedangkan ucapan itu bukan materi, bukan fisik. Tapi Al-Quran disebutkan nazala yanzilu, nuzulul Quran. Sebab nanti Al-Quran itu, kalau Al-Quran secara definisi adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti ucapan Allah, bukan makhluk. Nah, awas hati-hati ketika ada orang yang memahami bahwa Al-Quran itu makhluk. Bukan. Al-Quran bukan makhluk. Tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang mengambil dalil misalnya, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata. Bukan Al-Quran yang berkata, tapi Allah yang berkata. Qaul itu senantiasa dibaca, terus diulang-ulang, disebut dengan Quran. Nah, anzala yunzilu itu menurunkan. Nanti di sini disebutkan anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Turunnya. Nah, di sini ada dua pemahaman atau dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, yang diturunkan itu apakah Al-Quran seluruhnya atau sebagian-sebagian? Ada dua pendapat. Dua-duanya digunakan oleh para ulama. Nah, yang pertama, qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu jumlatan wahidatan, sekaligus, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di sama'id dunia. Jadi kalau ditahapkan gitu, firman Allah itu, kalamullah itu atau Al-Quran itu pertama dari Allah, kemudian ke Lauhul Mahfuz. Firman Allah kemudian dituangkan dalam Lauhul Mahfuz. Lauh itu adalah lembaran, papan. Mahfuz, terjaga. Dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan sekaligus semuanya, satu Quran, ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dari Baitul Izzah kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam selama 23 sana, 23 tahun kurang lebih. Nah, anzalnahu fi lailatul qadar diturunkan dalam malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah seluruhnya. Jadi satu Quran
Berarti kitabnya itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia sekaligus. Kemudian yang kedua adalah cara berangsur-angsur pada malam Lailatul Qadar ini. Cara bertahap. Ketika terjadi satu permasalahan misalkan turun ayat. Ketika terjadi ada perselisihan dari kalangan kaum muslimin, misalkan suami istri bertengkar, kemudian terdengar oleh Nabi sampai turun surat, turun ayat dari perbuatan itu. Turun secara bertahap berangsur-angsur. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang dimana ayat ini adalah ayat atau surat yang diturunkan pertama kali. Sebutkan dalam riwayat pada bulan Ramadan. Kalau nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar tanggal berapa? 10 terakhir malam ganjil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tanggal 17 Lailatul Qadar bukan? Nah, jadi yang sudah tersebar di masyarakat Indonesia bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17. Tapi dalam Al-Qadar disebutkan Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Atau 17 berarti tidak termasuk. Jadi bagaimana? Ya, di situ pemahaman yang sudah tersebar di Indonesia mengambil dari pendapat dari Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah. Nah, kalau disusun, diambil ayat-ayat yang berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran, pertama dari surat Al-Qadar, kedua dari surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hampir mirip kalimatnya dengan Al-Qadar. Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi. Nyambung sama dengan Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ini satu pemahaman yang sama dari 3 ayat ini, bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nah, Ibnu Ishaq meriwayatkan ada satu sahabat yang menyebutkan bahwa turun itu, nuzul itu terjadi ketika Yaumul Furqan, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Dalam surat Al-Anfal. Turunnya itu bertepatan sama dengan peristiwa Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda, pemisah antara yang hak dan batil. Yaumul Taqal Jam'an, pada hari ketika bertemunya dua kekuatan, Muslim dan kafir. Kapan terjadinya? Pada perang Badar. Perang Badar terjadi kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Tahun ke-2 Hijriah. Nah, jadi disamakan oleh Ibnu Ishaq ini bahwa turunnya Al-Quran itu sama bertepatan dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, bertepatan dengan perang Badar atau pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian ada juga yang meneliti lagi, oh ternyata itu riwayatnya dhaif, lemah. Dicari lagi, ada Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang beliau ini mengarang kitab Ar-Rahiqul Mahfum, kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Mengapa demikian? Karena beliau mengambil
riwayat dari Nabi Muhammad SAW tentang hari Senin. Hari Senin. Kenapa hari Senin? Fihi unzila alayya. Pada hari itu diturunkan Al-Quran. Jadi hari Senin itu keutamaannya hari Nabi Muhammad dilahirkan, hari Nabi Muhammad diwafatkan, hari Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, dan hari turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hari Senin. Disebutkan lagi berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran itu adalah Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Dilihat takwimul hijri, penanggalan hijriyah dari zaman Nabi Muhammad SAW, dihitung itu ternyata hari Senin itu bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan, tanggal 14 Ramadan, tanggal 21 Ramadan, dan tanggal 28 Ramadan. Pada tahun itu diturunkannya Al-Quran. Ketika dihitung-hitung. Nah, dari tanggal 7, kemudian 14, 21, dan 28, mana yang sesuai dengan Lailatul Qadar? 21. Itu menurut pendapat Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak. 21 Ramadan. Karena bertepatan dengan malam ganjil. Itu sesuai dengan riwayat hadis. Hari Senin, malam ganjil Lailatul Qadar. Kemudian ada juga yang berpendapat Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan itu siangnya. Berarti malamnya 25 Ramadan. Nah, pendapat yang terakhir ini pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ahli. Jadi berdasarkan dengan hadis bahwa semua kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran itu semua diturunkan pada bulan Ramadan. Dan disebutkan di situ pada tanggal 24 Ramadan. Jadi seolah-olah ada bertolak belakang. Katanya tanggal 17, katanya tanggal 21, katanya tanggal 25 atau 24 Ramadan. Mana yang betul? Diteliti lagi cara periwayatan hadisnya. Jalur periwayatan hadisnya mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, tanggal berapapun ya, kita tidak mengetahui yang pasti. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa memperingati turunnya Al-Quran itu tidak mesti satu hari. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar turun pada tanggal 21 khusus atau tanggal 23. Tidak ada. Ya. Hanya dalam riwayat-riwayat itu disebutkan pernah turun pada tanggal 21, pernah turun pada tanggal 27. Jadi secara kesimpulannya Lailatul Qadar itu turun bergantian setiap tahunnya. Tidak sama. Tidak setiap tanggal 27. Ada hikmahnya kalau misalkan disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu akan diturunkan tanggal 27 setiap Ramadan, maka masjid akan penuh satu hari dalam satu bulan, tanggal 27 saja. Penuh. Sisanya kosong lagi. Tapi ketika disebutkan kata Rasul iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 hari terakhir. Nah, jadi 10 hari terakhir yang penuh masjid. Ya. Ada lagi penghususan iltamisuha bil witri fil ashril awakhir. Jadi cari di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Jadi penuhnya itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, Pak DKM pasti bisa menilai dari tanggal ganjil itu mana yang paling penuh. Rata-rata tanggal 27. Sebab pemahamannya Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Padahal tidak disebutkan. Rasulullah pernah ingin mengabarkan kepada para sahabat Lailatul Qadar akan diturunkan pada tanggal sekian. Nah, begitu Rasulullah keluar, fatalaha fulanun wa fulan. Ada 2 orang yang bertengkar, gendut, ya. Kemudian dilerai. Nah, ketika mau menyebutkan, Rasulullah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
farufi'at, diangkat itu ingatannya, wa asa an yakuna khairan lakum, dan mudah-mudahan dengan diangkatnya ingatan itu menjadi kebaikan untuk kalian. Dan betul lah, jadi kalau diambil hikmahnya, Lailatul Qadar itu tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat. Bertengkar itu di antara contoh bermaksiat. Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, itu tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat. Maka silahkan cari di 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, lantas Lailatul Qadar itu apa? Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat secara makna lugawi, makna secara bahasa, Lailatul malam, Al-Qadari, Qadar itu ada 3 makna. Yang pertama adalah Zatu Syarafin atau Lailatul Zati Syarafin, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang mulia, kemuliaan. Ya. Yang kedua, Qadar itu adalah doyik, sempit. Qadaro yakdir, sempit. Dalam surat Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadaro, ada qadar ya. Faqadaro alaihi rizqah. Dan ada orang yang dia itu diuji. Apa ujiannya? Faqadaro alaihi rizqah. Rizkinya disempitkan. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku menghinakan, merendahkan. Gitu ya. Jadi kata qadar itu makna yang kedua adalah sempit. Yang ketiga, qadar itu adalah takdir, ketetapan, ukuran. Ayat ini, Al-Qadar ini dengan surat Ad-Dukhan yang tadi disebutkan itu ada kesamaan. Yang awalnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha yufraku kullu amrin. Nah, ada kelanjutannya. Pada malam itu yufraku kullu amrin, dibagi-bagi setiap urusan. Ada malaikat yang diberikan tugas untuk menyampaikan urusan-urusan. Disebutkan dalam riwayat yang bertugas itu adalah Israfil, Israil, Jibril, dan Mikail. Mikail tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Ya. Tugas fiha yufraku, diberikan tugas masing-masing. Nah, jadi ada kadar, kadar ketetapan yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menciptakan kolam, pena, Allah perintahkan untuk menuliskan semuanya. Dari sejak diciptakannya kolam sampai hari kiamat itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ditulis. Jadi setiap hal sudah ada tercantum di Lauhul Mahfuz. Bahkan ketika kita pengajian ini sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Amin. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, takdir itu berkaitan dengan Lailatul Qadar berarti ada takdir sanawi. Ketetapan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu diturunkan kepada malaikat setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Takdir apa yang akan terjadi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz dan diberitakan, diinformasikan kepada para malaikat pada setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Nah itu. Jadi ada 3 makna dari Qadar. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Nanti ada di ayat berikutnya. Dan malam tentang takdir, penetapan takdir. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika terjadi malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat, para malaikat turun ke dunia, ke langit dunia. Warruh, dan ar-ruh. Siapa ar-ruh itu? Malaikat Jibril. Khusus
disebutkan Jibril. Jibril juga termasuk malaikat, tapi disebutkan di situ Jibril. Padahal dengan menyebutkan tanazzalul malaikatu, malaikat turun pada malam itu sudah cukup. Tapi disebutkan khusus Jibril sebagai kemuliaan bahwa Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amrin, dari setiap segala urusan. Nah, ketika Lailatul Qadar terjadi, semua malaikat turun. Jadi diibaratkan setiap orang tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka semua orang akan tumplek di masjid. Sempit atau luas masjidnya? Kalau seperti ini kan luasnya ada luasa, bisa lompatan. Tapi ketika penuh orang, ya gerak juga rada susah. Nah itu ibaratnya. Nah ketika terjadi malam Lailatul Qadar, malaikat itu semuanya turun. Saking banyaknya malaikat, maka sempit dunia ini. Tapi kita tidak melihat, tidak merasa, sebab malaikat gaib. Kalau kita diberikan kemampuan, ya manusia diberikan kemampuan untuk bisa melihat yang gaib, bisa merasakan yang gaib, mungkin akan merasa sesak. Ya, di sini ada berapa jin yang ikut ngaji, penuh mungkin ya, baik yang muslimnya atau yang kafirnya yang mengganggunya. Ada juga malaikatnya, ya, pasti penuh, jadi rame. Oh, kategorinya rame, mal kosong. Nah, tapi manusia tidak diberikan kemampuan itu, sehingga manusia tidak merasakan adanya malaikat, tidak merasakan adanya jin, hanya perasaan saja. Nah, merinding, gitu ya. Tapi tidak melihat ada atau tidak ada malaikat atau jin. Nah, ketika turun sempit langit itu. Nah, disitulah kesempatan setiap orang yang berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Maka itu disebut malam Dzatus Syarafin, malam yang mulia. Sebab doa-doa yang dipanjatkan itu diaminkan oleh para malaikat yang banyak itu. Apalagi dalam masjid berzikir atau ngaji, ya, ngaji atau qiyam, salat malam, pokoknya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan aminnya malaikat, maka akan dikabulkan doa-doanya. Nah, di situ juga ada salah satu hikmah mengapa dalam susunan ayat tentang Ramadan itu diselipkan satu ayat tentang doa. Ya. Al-Baqarah 183, 184, 185 tentang puasa, saum. 186 tentang doa. 187 tentang saum lagi. Mengapa diselipkan di situ? Hikmahnya adalah dalam hadis disebutkan orang-orang yang saum itu akan diijabah doanya. Atau salah satu naturaddu da'watuhum. Ada 3 kategori manusia orang yang tidak akan tertolak doanya, insya Allah dijabah. Salah satunya adalah as-shaim, orang yang saum. Kemudian ketika terjadi malam Lailatul Qadar, ya, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan ketika saya melihat atau merasakan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar? Kata Rasul, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu terus diucapkan, digaungkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau mencintai afwa, memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosa. Ya. Kalimatnya adalah afa, ya'fu, menghapus. Tidak Allahumma fir, ya. Allahumma fir, tidak Allah ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Kita kan biasa meminta doa untuk ampunan dosa itu Rabbighfirli, Allahumma gfirli, ya. Ini tidak menggunakan itu, tapi menggunakan afa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu, maka ampunilah, hapuskanlah dosa-dosa. Apa perbedaan dari al-afu dengan al-ghufran?
Ghafara itu mengampuni dosa, tapi catatannya masih ada. Ya. Dosa diampuni, ghafara itu ampuni dosanya, tapi catatannya masih ada. Ya. Sedangkan al-afu, dosanya diampuni, catatannya dihapuskan. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa itu dijabah oleh Allah, maka dosa-dosa kita dihapuskan, catatan amal buruknya dihapus. Ya. Bersih lagi. Nah, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada malam atau 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ya. Amalan yang dilakukan dalam satu hari itu ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ini salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Mu'ayah, disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia yang tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Khusus hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Mengapa? Hikmahnya adalah disesuaikan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, usia umatku itu ma baina sittina wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, tapi hanya sedikit orang yang melewati usia lebihnya. Jadi rata-rata antara 60 sampai 70. Rasul pun hanya sampai 62 tahun. Ya. Tidak sampai 70. Berarti rata-rata umat Nabi Muhammad begitu. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, itu sangat jauh masa hidupnya. Nabi Nuh saja usia dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya. Berarti usianya, ada riwayat menyebutkan usianya sampai 1000 tahun. Kalau umat pada zaman dulu 1000 tahun amal soleh, ya, atau dari baliknya misalkan 15 tahun, kurang lebih kira-kira rata-rata ya 1000 tahunan saja, setiap hari melakukan amal soleh, kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad yang 60 tahun, atau dikurangi balik 15 tahun, 45 tahun misal, banyak mana? Pasti banyak yang umat terdahulu. Sedangkan umat Nabi Muhammad sudah majatahnya sedikit, ya amalnya terbatas gitu kan. Tapi di antara rahmat Allah dengan adanya malam Lailatul Qadar itu untuk menandingi amalan pahala dari umat-umat terdahulu. Kalau misal kita mendapatkan malam Lailatul Qadar satu kali, maka kita sudah punya pahala sebanyak 83 tahun 4 bulan. Kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar kurang lebih misalkan 10 tahun, berarti sudah 830 tahun lebih. Ya, itu sudah hampir menyaingi umat yang terdahulu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah generasi terakhir yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Dari segi masa umat terakhir. Umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir. Tapi dari segi masuk ke dalam surganya adalah yang paling pertama dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Sebab itu termasuk di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka bagaimana kemudian agar kita bisa mendapatkan itu? Rasulullah mencontohkan, ya, ketika masuk idza dakhala al-ashra, apabila masuk ke 10 hari akhir Ramadan, syadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya, sarung nadi paha. Maksudnya apa? Ada yang memahami secara kiasan bahwa mengencangkan ikat sarung itu adalah untuk siap siaga untuk melakukan ibadah. Ada juga yang mendefinisikannya memahami dengan secara kiasan atau makna hakiki ya.
Mengencangkan sarung itu artinya untuk menutup peluang bagi bapak-bapak untuk bertemu dengan istrinya di tempat yang khusus. Gitu. Jadi lebih fokus ibadah saja, ibadah-ibadah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang melaksanakan i'tikaf itu besar kemungkinan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ada kemungkinan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak ikut i'tikaf. Tapi orang yang tidak bisa melaksanakan i'tikaf, faman ajuza, yang tidak bisa, maka carilah fi sab'il bawaqi, di 7 hari terakhir. Lebih fokus lagi, lebih sama. Minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kan? Man qoma Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qoma, berdiri, bukan berdiri saja, tapi mendirikan sholat atau melakukan ibadah apapun. Maksud dari qoma itu adalah ahya, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan, baik sholat ataupun haji, tilawah dan seterusnya. Gufirolah iman dan wahtisaban, dilandaskan dengan iman, wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharapkan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan malam hari, pada isya sampai subuh, sampai sahur, itu landasannya iman. Kemudian ketika sholat itu kita mengharapkan, mudah-mudahan dari sholat ini Allah memberikan ganjaran kepada saya. Ya. Mengharap, sangat mengharap banyak. Maka itu disebut dengan ihtisab. Kalau sudah begitu, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka disebut Zatu Syarafin, malam yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu terjadi pada malam itu hatta matla'in fajar, sampai muncul fajar. Jadi Lailatul Qadar itu dari malam sampai fajar. Kalau sudah subuh, sudah habis. Jadi sudah sahur, sudah azan subuh, sudah selesai. Makanya dianjurkannya adalah untuk menghidupkan malam, bukan menghidupkan siang. Ya, silakan siang istirahat, dikebalikannya. Kalau hari-hari biasa kita malam istirahat, siang bekerja. Lailatul Qadar, malamnya silakan hidupkan. Malamnya hidupkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika masuk bulan Ramadan, para ulama, orang-orang yang istimewa, baik pada zaman sahabat maupun tabi'in dan seterusnya, mereka lebih fokus dalam beribadah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Mereka lebih semangat di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan. Berarti 2 kali dalam sehari. Oleh muridnya, Ar-Rabi bin Sulaiman disebutkan, beliau menghatamkan itu ketika sholat. Jadi sholatnya kalau misalkan qiyam, pada isya sampai sahur, tamat hatam. Di Jawa Timur ada ya, di berita, sholat khusus, ada ruangan khusus di masjid, di hijab, khusus tarawih 30 juz, 8 jam. Berarti ya dari pada isya sampai sahur. Apalagi Imam Syafi'i 2 kali tamat, luar biasa. Ada juga tabi'in Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid, beliau adalah seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau menghatamkan juga sama, setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ada tabi'in yang lain, misalnya Qatadah bin Da'amah, beliau kalau di luar Ramadan biasa tamat 1 minggu sekali, 1 Jumat. Jadi tiap Jumat selesai. Ketika masuk bulan Ramadan, 3 hari khatam. Masuk ke 10 hari akhir, setiap malam khatam. Tuh. Jadi masuk ke bulan Ramadan itu lebih semangat lagi. Begitu masuk ke 10 akhir untuk mencari Lailatul Qadar, lebih semangat lagi dibandingkan dengan sebelumnya.
Maka 10 hari terakhir ini taharrau, silahkan cari, iltamisuha, cari malam Lailatul Qadar itu dengan amalan-amalan yang banyak. Dihidupkan malamnya, perbanyak amalannya, kemudian doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ada pertanyaan, kan tadi Lailatul Qadar itu adalah malam turunkannya Al-Qur'an. Emang tiap tahun ada Lailatul Qadar? Ya. Pertama, Lailatul Qadar malam ketika diturunkannya Al-Qur'an itu sudah selesai. Kedua, Rasulullah pernah menyebutkan fi kulli Ramadan. Kemuliaan itu ada setiap bulan Ramadan. Artinya setiap tahun akan terus ada Lailatul Qadar. Sehingga kita tidak putus asa. Kan udahan. Qurannya juga sudah selesai, tidak diturunkan lagi. Tidak. Itu memang sudah. Tapi kemuliaannya, Lailatul Qadarnya itu masih ada setiap tahun. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini untuk tadabbur surat Al-Qadar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Allah kuatkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah selama 1 bulan ini. Diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan malam, khususnya di Lailatul Qadar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.